sekolah menjadi salah satu wadah utama untuk memperoleh pendidikan. Tetapi, apa jadinya jika yang selama ini dicap sebagai jantung justru tidak berjalan sebagaimana mestinya? Lucunya, perpustakaan malah dijadikan sebagai ruang yang tidak selayaknya perpustakaan. Semboyan Tuturi Handayani mungkin tak asing terdengar di masyarakat kita. Semboyan yang digaungkan oleh Bapak Pendidikan yakni Ki Hajar Dewantara. Semboyan tersebut memiliki makna yang di depan seorang pendidik harus bisa menjadi teladan, di tengah murid pendidik harus bisa memberikan ide, dan di belakang seorang pendidik harus bisa memberikan dorongan. Ada berbagai elemen yang dapat menjalankan semboyan ini, seperti guru dan pustakawan. Pustakawan sebagai elemen penting dalam satuan pendidikan, bekerja untuk memanage pengetahuan di dalam perpustakaan. Sehingga, semboyan ini tidak hanya bisa didapatkan oleh mereka yang duduk di bangku sekolah formal. Namun, perpustakaan bisa ikut andil dalam mewujudkan filosofi tersebut ke masyarakat luas. Sejak dekade 90-an, perkembangan pendidikan mendorong perpustakaan untuk ikut berperan penting dalam memicu masyarakat untuk melahirkan lingkungan sekolah secara terorganisir. Pada zaman Hindia Belanda, didirikan perpustakaan sekolah pertama yang dinamai Volksbibliotheek atau terjemahan dari perpustakaan rakyat. Perpustakaan ini melayani murid dan guru serta menyediakan bahan bacaan bagi rakyat setempat. Murid tidak dipungut biaya, sedangkan masyarakat umum dipungut biaya untuk setiap buku yang dipinjamnya. Pada tahun 1911, pemerintahan Hindia Belanda mendirikan Indonesian Volksbibliotheken. Maka pada tahun 1916 didirikan Netherlands Volksbibliotheken yang digabungkan dalam Holland East Inland School, merupakan jenis sekolah lanjutan dengan bahasa pengantar bahasa Belanda. Tujuan Netherlands Volksbibliotheken adalah untuk memenuhi keperluan baca para guru dan murid. Di Batavia tercatat beberapa sekolah swasta, di antaranya sekolah milik Tionghoa Huekoan yang memiliki perpustakaan. Sekolah tersebut menerima bantuan buku dari Commercial Press dan Chu Huang Bok Cho. Sedangkan di Sulawesi Selatan mempunyai beberapa catatan sejarah. Ilham Dain Makelo dalam jurnalnya terdapat perpustakaan yang diinisiasi oleh Karaeng Patingaloang. Beliau terkenal sangat cinta pada ilmu pengetahuan. Serta menurut Eko Rusdianto pada Historia.id, pemimpin dari kerajaan Tanete yakni Cholli Pujie yang sangat keras, tapi baginya berbagi ilmu sangatlah penting. Tak heran jika ada perpustakaan yang ia dirikan. Perpustakaan di dunia pendidikan, misalnya sekolah, memiliki fungsi yang sangat cukup vital dalam mendorong gerak pendidikan di lingkungan sekolah. Didirikannya atau diselenggarakannya perpustakaan sekolah bukan hanya untuk mengumpulkan atau menyimpan berbagai bahan pustaka, akan tetapi dengan adanya penyelenggaraan sekolah diharapkan perpustakaan tersebut dapat membantu siswa dan guru menyelesaikan berbagai tugas dalam proses belajar mengajar. Oleh sebab itu, berbagai bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan sekolah harus lengkap untuk menunjang proses belajar mengajar agar tujuan sekolah tercapai, yaitu mencerdaskan kehidupan peserta didik. Selain tujuan umum, perpustakaan sekolah memiliki tujuan khusus, yakni sebagai sarana pengembangan minat calistung atau baca tulis hitung. Juga sebagai wadah mengelola informasi, menggiring peserta terdidik untuk belajar mandiri, mendorong untuk pemanfaatan informasi yang tepat guna. Disinilah dibutuhkan peran aktif tenaga pendidik, yakni guru dan pustakawan. Guru dan pustakawan perlu berkolaborasi dan berpartisipasi dalam menumbuh kembangkan daya pikir siswa. Sayangnya, perpustakaan khususnya sekolah masih berat untuk menjalankan amanat tersebut. Alasannya sangat sederhana dan masih klasik seperti dulu, yakni dengan bahasa sulitlah, tidak ada anggaran lah, perpustakaan masih di sebelah matakan, belum dianggap penting, dan bahkan masih ada saja yang berbahasa masih ada keperluan sekolah yang didahulukan. Lantas, kita hanya diam dan menerima kenyataan tanpa mau bergerak.